apal kabeh aku wae malah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Amin. Qala ta'ala qalu lain akala adh-dhi'bu wa nahnu usbah inna idzan lakhasirun. Falamma dhabu bihi wa ajma'u ayyaj'alu fi ghayabati al-jub wa hayna ilaihi la tunabbi'annahum amrihim hadha wa hum la yash'urun. Ini masih menjelaskan tentang suatu musuh, dimana kemarin punya upaya rekadaya saudara-saudara Yusuf untuk memisahkan Nabi Yusuf dengan bapaknya, supaya kasih sayangnya beralih, yang tadinya ke Nabi Yusuf dialihkan ke diri mereka, ke diri beliau-beliau Nabi Yusuf itu dengan cara memisahkan Nabi Yusuf dengan bapaknya. Tadinya di situ terjadi musyawarah, ada yang dibunuh, ada yang macam-macam. Akhirnya sepakatan dibuang saja, buang. Dia minta kepada bapaknya untuk dikasih izin bepergian dengan Nabi Yusuf untuk refreshing lah, yarta wayal ab. Dan waktu itu dia memberi alasan, saya sedih kalau kalian membawa Nabi Yusuf, tapi ya memang karena udah seperti itu tidak dipedulikan. Bahkan ketakutan Nabi Yakub, ya takut Nabi Yusuf akan dimakan oleh serigala. Jawabannya apa? Lain akal tibu wa nuhnu usbah inna idzal laqah. Andai kata serigala itu memakan Nabi Yusuf, sedangkan kami ini orang yang gagah-gagah, orang yang perkasa-perkasa, orang yang kuat-kuat, masa cuma kalah dengan serigala? Maka saya itu tidak mau dianggap orang yang lemah. Akhirnya jadi diizinkan para salahu na'abun. Ya, falamma dabu bihi wa ajma'u ayyadalu fi ghabatil jubi al-taqiqu ba'du saya fi ghabatil jubi wa kana ilahi lakuna bi annam bi annihim hawlahum la yashurun. Sewaktu mereka pergi dengan membawa Nabi Yusuf, itu mulailah perpisahan Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub yang akan pertemuan kembali itu selama yang paling minimal itu 40 tahun gitu. 40 tahun semenjak dibawanya dengan Nabi Yusuf oleh saudaranya itu. Nanti bertemu lagi dengan bapaknya itu 40 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 80. Dan selama itu tidak pernah yang namanya air mata Nabi Yakub itu kering, tidak pernah. Netes terus gitu. Netes terus selama 40 tahun itu. Ingat terus. Tidak pernah kering. Nah, bahkan waktu dibawanya di depan bapaknya begitu diagung-agungkan Nabi Yusuf itu. Tapi pas tidak terlihatan oleh bapaknya, diledek, dipukul-pukulin, bahkan hampir membunuh gitu. Tapi ya udah, malah kalian kan udah janji tidak akan membunuh. Kalian akhirnya tidak terjadi pembunuhan. Tidak pembunuhan, akhirnya sampai di pinggir sumur, terus dimasukkan. Dan dimasukkan itu ya kalau orang bisa ceritanya mah sedih gitu. Waktu Nabi Yusuf dibawa oleh saudaranya itu sangat menyedihkan sekali lah. Diejek, dipukulin, habis itu dia dimasukkan ke sumur juga dia meronta di pinggir sumur itu, diangkat tangannya diikat. Nah, itu tangannya diikat. Pas diikat ditaruh di sumur, pas setengah itu dia dilepaskan gitu. Hanya kan jatuh. Pas jatuh manggil itu Yusuf. Disangka Nabi Yusuf, disangkanya menyesal nih, saya mau itu. Nyatanya tuh masih hidup enggak gitu yang di sana mah. Kalau masih hidup udah
Miskol. Iya. Ngecek. Iya, dicek gitu loh. Dicek Yusuf itu di sana Nabi Yusufnya rahmah gitu tuh. Narodu apa aja bidon nih ya dulu rahmatahum. Nyangkanya itu oh dia kasihan. Kan udah saya udah masuk sini. Nyatanya mah justru mengecek apakah dia masih itu, kalau masih itu pakainya mau dimasukin batu besar gitu. Tapi oleh Yahuda dilarang. Oleh Yahuda dilarang. Faina dan waktu masuk ke sana itu dapat wahyu dari Allah, ada wahyu hakikatan sebab usia beliau itu ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, banyak lah, enggak banyak ulamannya waktu beliau terjadi kejadian seperti itu. Kalau 17 tahun ya memang dia berarti udah jadi nabi. Nanti yang mengatakan 7 tahun nanti jadi Nabi Yusuf itu waktu di penjara. Kalau mengatakan 17 tahun Nabi Yusuf waktu beliau ada di sumur. Sebab memang orang jadi hebat itu ya memang keadaannya lagi nggak enak gitu. Orang dapat yang luar biasa itu posisinya lagi nggak enak ya. Nabi Musa seperti itu, semua nabi-nabi lah mendapatkan hal-hal yang luar biasa itu seperti itu. Iya, lagi idenya tuh udah puncak kalau itu. Udah puncak. Kita mah pengen enaknya aja, tidak mau susahnya ya, udah mau repot. Repot. Itu memang sunatullah gitu. Itu bagi orang-orang yang dikasihani, yang dipilih oleh Allah. Itu sunatullah itu harus seperti itu, dikasih anugerah yang besar, harus siap dalam keadaan yang sangat terjepit. Jadi bari wahyu tenang saja. Nanti masalah ini itu akan terkuak mereka itu. Dan engkau tahu tapi mereka tidak tahu, tidak menyadari. Jadi enak. Makanya tidak ada rasa tenang. Wahum la hada wahum la syurun, mereka tidak menyadari. Pas terbukanya masalah itu. Wajau abahum isya ayyabkun, dan mereka datang kepada bapaknya itu waktu isya sambil menangis yang nangis apa iya tangisan palsu ada ya tangisan palsu, sebab tangisan itu ada 7 gitu. Ada 7 tangisan itu berarti bukan 2 tangisan benar dan tangisan palsu. Iya, tangisan bersandiwara ini tangisan palsu. Itu ada 7 nanti. Ya kalau nanti mau pengen dihitungkan ya dihitungkan lah. Ada di dalam tafsir Al-Jalani. Itu tentang macam-macam tangisan yang jumlahnya ada 7 itu. Qalu ya abana inna adabna nastabiqtu nastarafna Yusuf wa inda Madinah fa qalu dibu wa anta bi'minil lana walau kunna shadiqin, dan mereka mengatakan kepada bapaknya itu yaitu Nabi Yakub alaihi salam, "Wahai bapakku, saya pergi enak-enak, saya tinggalkan Nabi Yusuf itu bakalan kami di tempat makan, tempat apa." Lalu ya ternyata ada serigala, artinya dimakanlah. Wama anta bi'minilana walaupun shadiqin, tentu engkau tidak mempercayai kepada kami walaupun kami itu orang yang berkata benar. Maka jangan sekali-kali karena kecintaanmu kepada Nabi Yusuf kamu berprasangka salah, apalagi sampai seudon pada kami gitu, kata kepada Yusuf. Dan mereka membawa komis Nabi Yusuf itu dengan darah kebohongan, yaitu ya dilumuri dengan darahnya itu anak kambing itu. Qala bal sawallakum anfusu amra fasabun jamil Allah musta'an wa ala ma tasifun. Akhirnya jawabannya Nabi Yakub ternyata dicek darahnya, enggak benar ini. Paham, Nabi Yakub itu paham. Ini masih utuh, darahnya bukan darah manusia, ini darah kambing, itu paham betul. Kalian cuma menghiasi semuanya itu. Tapi ya diam, ya udah. Saya akan sabar saja dengan sobrun jamil Allah musta'an ala ma tasifun. Saya minta pertolongan kepada Allah atas apa yang kalian perbuat.
Wajaat sayyarah, cepatnya cerita. Lah, waktu Nabi Yusuf di sana itu tetap itu diperhatikan, bagaimana dipantau bagaimana kelanjutan Nabi Yusuf itu sendiri, nggak ditinggalkan prung gitu tuh. Udah itu dimasukkan ke sumur, udah aja enggak, diintel terus. Itu kejadiannya nanti akan bagaimana gitu. Ternyata ada sayyarah, itu orang bepergian dari Madian ke Mesir, untuk mendekati dekat Nabi Yusuf. Mereka mengulurkan timba, terus Nabi Yusuf gandul ya, nama timbanya itu akhirnya ke bawah diangkat. Oh ya busra hada gulam. Udah betapa gembira. Oh ini hari keberuntunganku, kata yang mengambil itu. Ini ada gulam. Lah sehabis tahu itu ikhwatnya itu datang langsung memukuli Nabi Yusuf yang udah diambil dari sumur itu. Ini adalah budak saya, ini budak kami yang pergi hilang gitu. Ini budak yang nggak benar. Udah saya mau jual saja lah. Dijual berapa? Ya udah jual murah. Cuma bisa manimbaksin dorohim itu cuma dengan harga dirham. Dirham kan uang perak gitu. 20 dirham. Sedangkan waktu itu melihat orang yang mengambil Nabi Yusuf itu melihat Nabi Yusuf begitu gembiranya. Sebab apa? Li'anau kana alaihissalam hasan al-wajhi, wajahnya begitu rupawan. Terus jahta sya'ri, rambutnya bergelombang. Dohmul ain, matanya bulat, sangat indah gitu tuh. Mustawal khalqi, tubuhnya kekar, atletis lah lamun itunya. Iya. Abyadullah ini warnanya putih. Walidus sa'iden wal aduden, ininya kekar maknanya. Terus khamisol batni, ininya ramping. Ya pokoknya itu banget lah. Sofi Rusurah itu tuh punya namanya surah itu apa sih? Udal itu apa? Kecil, pusternya tuh kecil. Waidah tamasana duhunur mindawahi, bila mana tersenyum itu seakan-akan cahaya keluar dari senyumannya itu. Waidah takalama doro min saya akan berbicara, seakan-akan nur itu keluar dari gigi-giginya itu. Wah sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih bagus dibanding Nabi Yusuf kecuali Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Yusuf cuma dikasih separuh kegantengan Nabi kita. Itu kegantengan Nabi kita. Dan Nabi kita semua kegantengan itu ditaruh kepada Nabi. Itu separuhnya. Jadi umpamanya ada pertanyaan kenapa kalau Nabi Yusuf sampai terfitnah banyak wanita tergila-gila, kenapa Nabi kita tidak? Sebab Nabi kita terbungkus oleh jalal, oleh kewibawaan gitu. Harisma, akhirnya jamalnya tidak begitu terlihat. Makanya banyak sahabat walaupun banyak tidak ada yang berani natap kepada Nabi walaupun yang laki-laki. Berbeda dengan Nabi Yusuf itu dibungkusnya oleh cuma jamalnya saja. Makanya banyak wanita yang tergila-gila. Itu dijual dijadikan harta dagangan Nabi Yusuf itu. Dan juga karena satu alasan lagi, karena memang Nabi itu orang yang terhormat, udah sangat besar. Berbeda Nabi Yusuf waktu itu posisinya dia jadi budak gitu. Dia dijual belikan. Nggak ada alasannya seperti itu. Itu ya cerita dalam Al-Quran. Sebagaimana sebelumnya diceritakan, kita mesti mengambil pelajaran dari cerita ini. Harus mengambil pelajaran. Yang namanya kehidupan memang seperti itu. Susah, senang. Pertama Nabi Yusuf senang, dapat mimpi indah. Waduh, betapa itunya. Nah itu berarti harus siap akan mengalami kesusahan. Dan kesusahannya sampai dia dibuang, dipukuli, dijadikan budak. Itu kan udah kesusahan yang sangat luar biasa itu tuh. Bahkan ada rencana pembunuhan. Dari kesenangan itu dia akan mengalami itu. Nanti senang lagi gitu, udah dijual,
terus dia ditempatkan di istana. Memang kehidupan seperti itu. Makanya kita ya wala khuzdun yadumu walas surur, tidak ada kegelisahan yang selamanya, juga tidak ada kesenangan juga selamanya. Pokoknya kita kalau lagi senang, kita akan susah. Jadi ya siap-siap. Kita lagi susah, berarti kita akan senang. Berarti kita begitu pusing. Itu aja kehidupan itu seperti itu. Siap-siap bahagia. Nanti kehidupan seperti itu. Pokoknya percaya tidak percaya seperti itulah. Pokoknya. Iya. Kita kan tahu ceritanya Nabi Nuh. Usianya berapa? 900 lebih. Begitu. 900 lebih. Waktu ditanya usia seperti itu gimana? Ya pokoknya walaupun usia saya selama ini seperti saat masuk ke dalam satu pintu, keluar ke pintu lain, pintu susah, pintu senang, pintu terus saja selama 900 tahun itu. Balak-balik terus satu pintu ke pintu lain, keluar lagi, masuk lagi ya gitu. Itu salah satunya. Terus dalam hal ini juga kita ambil pelajaran, ternyata kita harus siap. Lagi senang kita akan mengalami kesusahan. Susah akan mengalami kesenangan. Yang bagi orang mukmin itu tidak ada kejelekan sama sekali. Semuanya itu baik. Semuanya itu baik bagi orang mukmin itu. Sebab kalau dihadapinya dengan sikap yang tepat, lagi susah sabar, lagi senang syukur, ya udah tidak ada kejelekan. Nah, terus juga cerita dari ini Nabi Yusuf dia dihinakan oleh saudaranya sampai seperti itu. Tapi beliau nanti apakah membalas atau apa? Tidak sama sekali. Ini kan kasusnya dua. Berarti kasusnya ada dirinya, ada orang lain. Mungkin gitu tuh, mungkin terjadi kepada diri kita, anak kita, atau harta kita, atau istri kita, atau keluarga kita ada yang mendolimi. Sikapnya apa? Kita harus pakai sikap apa yang disikapi oleh Nabi Yakub. Sikap Nabi Yakub fasobrun jamil. Dan memang ada bahasa Al-Quran itu sobrun jamil, sebelumnya tidak ada dalam Arab. Itu ada bahasa sobrun jamil. Yang sobar itu ya pahit gitu. Sobar itu semuanya itu sangat menyakitkan. Tapi ada sobrun jamil. Jadi yang namanya sobar kan tarkus syakwa illa ilallah, meninggalkan keluh kesah, mengadu kecuali kepada Allah, itu namanya sabar. Tapi sobrun jamil tidak mengadu kepada siapa-siapa, Allah pun tidak mengadu gitu. Tidak mengadu, itu namanya sobrun jamil. Apalagi kepada manusia, kepada Allah pun dikasih yang sangat itu tidak mengadu, itu namanya sobrun jamil. Nah, kita umpamanya ngadapin ada anak kita didolimi oleh orang lain, istri kita, tangga kita, apa kita, itu sikap yang paling tepat itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Umpamanya kita jadi orang yang didolimi, itu sikap kita harus seperti Nabi Yusuf. Kita lihat sendirilah dalam cerita ini gitu. Itu pelajarannya gitu. Kita didolimi, bagaimana sikap Nabi Yusuf terhadap saudaranya. Ada keluarga kita, harta kita didolimi kepada orang lain. Bagaimana sikap Nabi Yakub dalam menyikapi itu. Tahu betul Nabi Yakub ini ada kebohongan. Wah, itu sandiwara. Tapi apa? Tidak. Akhirnya itu sampai tidak. Dia melakukan alasan, ya udah terima. Walaupun alasan itu tidak benar gitu. Walaupun alasan itu tidak benar, diterima. Makanya sifat-sifat Nabi itu seperti itu. Lah itu kan Nabi, ya tidak bisa alasan kita bahwa itu adalah Nabi, kita mah bukan Nabi. Kita mah kalau alasan tidak benar ya kita harus dituntut gitu tuh. Dituntut. Ya itu tidak bisa. Tetap walaupun alasan benar atau tidak, sebaik-baiknya adalah kita terima. Dengan dia memberi alasan, itu bentuk satu penghormatan seseorang kepada kita. Itu satu penghormatan, dan kita hargai penghormatan itu walaupun dia salah. Makanya Nabi sifatnya yaqbalul maqdirah wa yaqbalul maqdirah, dan Allah adalah zat yang paling menerima alasan gitu tuh.
alasan dan paling menerima alasan Allah itu. Nah itu takhallaqu bi akhlaqillah. Nah itu ya pelajaran sebenarnya sangat banyak sekali. Terus ini masalah apa, kita kalau ilmu intel di sini tuh ada gitu tuh. Ilmu penyelidik di sini tadi cerita ini ada. Jasus ilmu penyelidik, ilmu apa semuanya ada. Tapi tinggal kita bagaimana apa kecerdasan kita dalam memahaminya. Dah, wallahu alam.